Halo saudara-saudara sekalian, di pagi hari yang cerah ini kita memulai kembali, kita lanjutkan kembali perihal menyangkut sejarah Aceh sebagaimana yang saya sampaikan kemarin bahwa asal usul masyarakat Aceh itu ya menurut ahli para sejarah itu ahli sejarah mengatakan bahwa sebagian besar kita ini itu berasal dari belahan eh, Cina, daerah Yunan, daerah Sungai Mekong, langsung ke bawah, kemudian ke Malaysia menyeberang ke Aceh. Itu kita dari utara menuju ke selatan, ya asal usul kita yang pertama sekali. Kemudian ada juga yang datang dari Arab, Persia, kemudian belakangan masuk dari negara-negara Eropa, ya. Jadilah kita sekarang ini masyarakat Aceh yang bersatu berdasarkan syariat Islam tadi. Jadi kalau istilah daripada pakar sejarah mengatakan bahwa masyarakat Aceh ini itu terdiri dari dua suku, asal mulanya itu dari suku Melayu tua, kemudian belakangan datang Melayu muda, ya. Eh, Pada akhirnya kita sekarang ini semuanya menjadi masyarakat Aceh yang berdasarkan syariat Islam tadi. Kalau kita merujuk pada ahli sejarah dari Sumatera Utara Tengku Lukman Sinar mengatakan bahwa ada beberapa desa-desa tertua di Aceh, ya ada 4 desa itu yang sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, ya. Pertama itu adalah di desa Aramiah, ya di belahan di daerah Kabupaten Aceh Timur sekarang di dekat Bayun. Kemudian ada daerah Jangka di seputaran Kabupaten Birun, kemudian juga ada di daerah Bihe, ya Tuha Bihe, daerah Laweng, dan ada satu lagi kalau tidak salah itu di daerah Pidi juga. Itu mencakup hingga sekarang masih ada itu sebanyak 4 desa itu usia sudah ribuan tahun, dan pada mulanya mereka itu sudah berada di situ sekitar 5.000 tahunan yang lalu, ya sebelum masuknya Islam. Ada 4 desa Tuha dan hingga sekarang masih berlangsung desa itu, dan masih ada desa Aramiah, desa Jangka, desa Tuha Bihe, kemudian satu lagi saya sudah lupa namanya, dan masih eksis hingga sekarang. Saudara-saudara sekalian, bahwa dahulunya memang kita itu berasal dari budaya Hindu yang sudah duluan masuk, tapi tidak jelas asal usul sejarahnya itu, sebab tidak ada peninggalan-peninggalan yang yang berupa fisik, ya kecuali tulisan-tulisan yang nama-nama kampung juga masih ada, tapi kalau yang bersifat fisik sudah hampir tidak lagi. Seperti di Aceh Utara kita masih melihat nama-nama desa yang berbau Hindu, misalnya Samtalira, ya Samtalira, Duwantara, ya seperti itu. Kemudian banyak hal yang masih berlaku dalam tradisi-tradisi Aceh yang sifatnya itu masih ada pengaruh daripada budaya-budaya Hindu. Nah, tetapi di Aceh sangat sulit kita menemukan kuburan-kuburan yang Hindu, ya Hindu hampir tidak ada lagi. Mungkin kemungkinan karena budaya Hindu masa lalu itu orang yang meninggal mungkin dibakar atau apa, kita juga tidak paham apakah itu memang begitu tradisinya, tapi yang jelasnya sampai sekarang tidak pernah ada yang namanya makam-makam dari Hindu, ya sebelum Islam masuk. Tapi candi, nah, kita masih bisa candi, tapi ada beberapa buah candi yang masih ada. Misalnya di Indrapuri, ya itu sudah dijadikan masjid di atasnya, di atas reruntuhan candi itu. Kemudian ada beberapa juga yang sudah terkubur seperti daerah Bate, mungkin ada, saya mendengar informasinya juga di daerah Tadu, ya jadi mungkin juga sudah hancur, ya dengan masuknya ajaran Islam itu sisa-sisa budaya Hindu sedikit demi sedikit itu terkikis dan menggantikan dengan budaya-budaya Islam, ya. Jadi saudara-saudara, bahwa
sampai sekarang pun saya masih berpikiran juga mengapa di daerah pantai barat selatan itu sangat jarang ya, sangat jarang ditemukan budaya-budaya peninggalan budaya-budaya Hindu itu. Apakah pada waktu itu mereka masih eh, sepi, daerahnya masih kosong, atau gimana, saya juga kurang paham itu. Karena yang jelas itu sampai sekarang sangat minim sekali ditemukan peninggalan-peninggalan masa lalu di daerah sana yang sifatnya Hindu-Hindu. Kemungkinan masih daerah masih kosong ya. Tapi kalau menurut sejarah Aceh bahwa kerajaan di pantai barat selatan itu yang tertulis ya masih ada sekarang itu adalah kerajaan Daya yang di Lamno, yang sekarang berpusat di Aceh Jaya. Itu masih berbasiskan agama Islam, tapi yang sejarah Hindunya tidak ada. Ya, saya kira memang daerah pantai barat selatan dahulunya masih wilayah yang sangat kosong, belum ada penghuni. Mungkin begitu. Setelah masuknya Islam berkembang, semakin ramai, jadi sehingga masyarakat semakin maju dan jadilah sekarang menjadi wilayah yang sangat makmur daerah itu. Terima kasih. Ya.